Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam di tingkat MISD kelas 3, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa. Dan jangan lupa vaksin, karena vaksin mencegah kita untuk tertular COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang berhias diri dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu ada banyak sekali, tapi dalam kesempatan ini kita akan mempelajari 3 akhlak terpuji, yaitu tanggung jawab, berperilaku adil, dan berperilaku bijaksana. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya dan catat yang penting-penting dan intinya ya. Oke teman-teman, kita mulai dari tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau konsekuensi yang harus kita terima ketika kita berbuat sesuatu. Nah, tanggung jawab ini bersifat kodrati. Kodratnya manusia ya, bertanggung jawab ini pasti. Nah, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tentunya setiap manusia bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing ya. Ada yang tanggung jawabnya besar, ada yang kecil. Tergantung manusianya. Nah, tanggung jawab juga berarti kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ada seorang anak kecil yang bermain dengan mainannya. Pada awalnya mainannya itu disusun rapi di sebuah wadah. Ketika dia bermain, dimainkan 1 jam, 2 jam, akhirnya selesai dan membuat mainan yang tadinya rapi di sebuah wadah jadi berserakan. Nah, karena anak ini membuat mainan yang tadi rapi menjadi berserakan, maka dia harus bertanggung jawab untuk merapikannya kembali agar lebih yang tadinya berantakan menjadi rapi kembali. Nah, yang kedua ada seorang siswa. Nah, siswa ini kebetulan mau meminjam ke perpustakaan, meminjam buku. Nah, ketika dia meminjam buku dan mendapatkan bukunya, dia harus bertanggung jawab untuk merawatnya, mengembalikannya, menggantinya jika hilang, dan memperbaikinya jika rusak. Nah, tanggung jawab itu intinya konsekuensi yang harus kita terima dan kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu. Semoga mudah untuk dipahami ya. Jadi tanggung jawab merupakan perilaku terpuji. Agama Islam memerintahkan kepada manusia agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia kelak pada hari kiamat terhadap semua amal perbuatannya selama hidup di dunia ini. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab di dunia, tentang mainan yang berserakan harus dirapikan, tentang harus mengembalikan buku yang dipinjam, itu urusan dunia. Nah, urusan kepada Tuhan gimana? Kepada Allah. Kita sebagai manusia sudah diberikan raga dan nyawa, sehingga kita disebut sebagai manusia yang hidup di dunia ini, dan kita punya batas waktu ya di dunia ini, jadi tidak selamanya. Ketika kita hidup di dunia ini, batas waktunya kapan? Sampai kita meninggal. Nah, ketika kita meninggal nanti akan dibangkitkan di hari akhir. Sebagai umat Islam, kita harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat datangnya kapan? Kita tidak tahu, karena itu ghaib. Karena ghaib, kita tidak perlu lihat, kita tidak perlu tahu. Tapi kita perlu yakin bahwa kiamat itu akan datang dan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia, ketika nanti dibangkitkan, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada satupun yang kelewat. Entah itu perbuatan baik, perbuatan buruk, semua dipertanggungjawabkan nanti di
akhirat. Kita diberi raga, kita diberi tangan, diberi kaki, mata, telinga, hidung, mulut. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan panca indera. Nah, kita diberikan nyawa, hidup selama beberapa tahun di dunia ini, puluhan tahun, mungkin bahkan ada yang sampai ratusan tahun, 100 tahun, 102 tahun, 103 tahun. Nah, kita hidup di dunia ini sampai kita meninggal itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita diberi tangan untuk apa? Kita melakukan sesuatu, membantu orang tua, menyingkirkan ranting di jalan, membantu temannya yang kesusahan. Tangan ini kita gunakan untuk membantu atau yang baik-baik, itu akan mendapatkan balasan yang baik nanti di akhirat. Tapi kalau kita menggunakan tangan ini untuk hal-hal yang buruk, nah, menyakiti orang lain, menyakiti teman dan lain-lain, itu kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Nah, tanggung jawabnya kalau kita berbuat buruk maka akan mendapatkan balasan yang buruk juga di hari kiamat nanti. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jadi setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Tidak bisa orang bertanggung jawab atas diri orang lain, itu tidak bisa. Ayah saya ustadz, jadi saya nanti kalau meninggal masuk neraka nanti ditarik sama bapak saya masuk surga, itu tidak bisa. Saya punya anak saya alim, saya nanti kalau mati meninggal dibangkitkan masuk neraka, nanti saya punya tabungan anak di surga, nanti saya ditarik. Nah, itu angan-angan yang kosong. Tidak ada orang yang masuk neraka bisa masuk surga dan sebaliknya. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab atas jiwanya sendiri, atas apa yang diperbuatnya sendiri. Tidak bisa orang lain bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Anak tidak bisa bertanggung jawab atas bapaknya, bapaknya tidak bisa bertanggung jawab atas anaknya. Kalau seorang anak berbuat baik, beramal soleh, dia masuk surga, ya surganya untuk anaknya itu. Bapaknya kok berbuat buruk, tidak menjadi bapak yang baik, itu juga nanti kalau masuk neraka ya bapaknya aja. Tidak bisa anak membawa bapaknya ke surga dan tidak bisa bapak membawa anaknya nyeret dia ke neraka, tidak bisa. Setiap jiwa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, selain itu, contoh yang lain, dalam suatu hadis riwayat muttafaqun alaih, kalian semua adalah seorang pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah pemimpin, dan juga wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya. Jadi setiap orang nanti mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada seorang pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi presiden, jadi ketua kelas, jadi kepala sekolah, jadi pemimpin-pemimpin apapun itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kalau pemimpin itu berbuat zalim, ya dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Seorang laki-laki adalah pemimpin, paling tidak dia memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya. Dalam tuntunan Islam itu laki-laki harus jagalah keluargamu dari sengat api neraka. Jadi seorang suami itu harus menjaga keluarganya agar jangan sampai terkena api neraka. Istrinya, anaknya dilakukan semaksimal mungkin. Nanti kalau kita sudah memberitahu, mengajari, meneladani bagi istri dan anak, kok mereka tidak mau ikut dan mereka masuk neraka, kita masuk surga,
kita sudah bisa menjawab nanti kalau kita sudah bertanggung jawab untuk membawa mereka, mengajari mereka agar masuk surga, tapi mereka tidak mau. Beda kalau laki-laki itu tidak mau belajar agama, tidak membawa anaknya, ibunya, istrinya, tidak diajari agama sehingga mereka masuk neraka dan dia masuk neraka. Lah itu pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan juga wanita adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya. Wanita itu juga pemimpin, berkewajiban untuk mengajari anaknya dan mengurus rumah. Banyak wanita itu di rumah mengajari anaknya, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan lain-lain. Itu adalah kodrat seorang wanita. Semoga mudah untuk dipahami. Untuk terakhir, manfaat perilaku tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dapat memberi manfaat kepada pelakunya. Beberapa manfaat memiliki sikap tanggung jawab adalah: 1. Memperoleh pahala dari Allah. Ya, tanggung jawab yang merupakan perintah Allah, sehingga apabila kita memiliki perilaku bertanggung jawab maka akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang kalau sudah menerapkan tanggung jawab, dia diberi amanah, dia diberi target, dia diberi wewenang untuk mengerjakan sesuatu, dia bertanggung jawab atas itu dan dia berhasil melakukan apa yang harus dilakukan sehingga tujuannya tercapai, maka dia akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, semakin dipercaya, nanti semakin mudah untuk mendapatkan jalan rizki, teman, relasi kerja, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali ya. Yang terakhir, menjadi manusia yang berguna. Dengan bertanggung jawab, banyak orang yang percaya dengan kita, dan semakin banyak orang yang percaya, maka akan semakin bermanfaat bagi orang lain. Mari kita mencoba dari sekarang menulis, paling tidak kita apa yang harus kita tanggung jawabkan atas diri kita sendiri, minimal kita tulis. Nanti kita cek apakah kita sudah memenuhi apa yang harus kita penuhi atau tanggung jawab kita. Oke, sampai sini semoga bermanfaat dan kita akan lanjut di episode selanjutnya, perilaku adil. Jadi jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video dari kita ya. Subscribe itu tombol merah di bawah dan jangan lupa loncengnya agar ada notifikasi ketika kita nanti upload video episode kedua, yaitu perilaku adil. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.